Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, gimana kabar kalian semua nih? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Ada pepatah berkata, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Desi Safitri dari SMA Negeri 3 Samarinda. Jadi di podcast kali ini saya akan membahas tentang pembelajaran berbasis STEM atau Science, Technology, Engineering, and Mathematics dalam mewujudkan pendidikan kimia di era Society 5.0. Oke, sebelum masuk ke pembahasan kita, Desti mau tanya dulu nih sama kalian semua. Udah pada tahu belum sih apa itu Society 5.0? Kalau belum tahu, sini Desti kasih tahu. Jadi, Society 5.0 adalah masyarakat informasi yang dibangun di atas Society 4.0 atau yang biasa kita sebut dengan Industri 4.0 yang tujuannya adalah untuk mewujudkan masyarakat makmur yang berpusat pada manusia. Terus, Society 5.0 ini asalnya dari mana sih, Des? Pertanyaan yang bagus. Jadi, Society 5.0 itu digagas oleh negara Jepang. Society 5.0 sendiri baru saja diresmikan 3 tahun yang lalu, yaitu pada tanggal 21 Januari tahun 2019. Terus, bedanya Industri 4.0 dengan Society 5.0 itu apa sih, Des? Mari kita cari tahu perbedaannya. Konsep revolusi industri 4.0 dan Society 5.0 itu sendiri tidak memiliki perbedaan yang jauh atau signifikan. Perbedaannya hanya terletak pada komponen utamanya. Untuk revolusi industri 4.0 menggunakan AI atau Artificial Intelligence yang artinya kecerdasan buatan. Sedangkan untuk Society 5.0 mengandalkan manusia dengan tetap menggunakan teknologi modern. Nah, sekarang udah pada tahu kan apa itu Society 5.0 dan perbedaannya dengan Industri 4.0. Terus hubungannya dengan pembelajaran berbasis STEM apa, Des? Sebelum ke sana, mari kita bahas apa itu pembelajaran berbasis STEM. Jadi, pembelajaran berbasis STEM atau Science, Technology, Engineering, and Mathematics adalah pengembangan pendekatan pendidikan yang mengintegrasikan sains termasuk kimia, teknologi, engineering, dan matematika dengan memfokuskan proses pendidikan pada pemecahan masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari maupun kehidupan profesi yang mengoneksikan antara sekolah, dunia kerja, dan dunia global, sehingga mengembangkan literasi STEM ini memampukan peserta didik bersaing dalam era masyarakat baru yang berbasis pengetahuan. Dalam konteks Indonesia sendiri, model unit-unit pembelajaran kimia berbasis STEM ini yang telah dikembangkan oleh PPPTK IPA yang bekerja sama dengan FPMIPA UPI dan sejumlah MGMP di Indonesia untuk memproduksi energi listrik berbasis buah-buahan, mengonstruksi sistem pelapisan logam, dan mengkreasi instalasi bertemperatur di bawah nol untuk membekukan air yang bersifat koligatif. Nah, dari sistem pembelajaran berbasis STEM ini, peserta didik diharapkan dapat menghasilkan sebuah produk ataupun proyek, seperti membuat filtrasi air dari alat dan bahan yang sederhana. Pembelajaran dilaksanakan dalam 2 kali pertemuan. Pertemuan pertama berisi pemberian proyek kepada siswa yang dapat diselesaikan dalam waktu 1 minggu. Lalu di pertemuan kedua diisi dengan presentasi hasil karya yang telah dibuat, sekaligus pengujian pH air hasil penyaringan. Presentasi hasil karya dapat menggunakan bahasa asing seperti bahasa Inggris. Inilah juga yang menjadi keunggulan pembelajaran STEM, yaitu dapat mengolaborasi mata pelajaran lain, contohnya bahasa Inggris, ke dalam aplikasi pembelajaran. Hal ini seperti kata pepatah, sekali mendayung 2 buah pulau terlampaui. Oke, sebelum podcast ini berakhir, Desti mau ngasih tahu dulu nih, apa aja sih manfaat dari melaksanakan pembelajaran kimia berbasis STEM ini? Pengalaman belajar kimia berbasis STEM ini diharapkan dapat mengembangkan pemahaman peserta didik terhadap konten kimia, kemampuan inovasi, dan pemecahan masalah, serta peningkatan soft skill seperti komunikasi, kerjasama, dan juga kepemimpinan. Dampak lebih lanjut yang diharapkan dari pembelajaran kimia berbasis STEM ini adalah meningkatnya minat dan motivasi peserta didik untuk melanjutkan studi dan berkarir dalam bidang profesi ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagaimana yang dibutuhkan oleh negara saat ini dan di era Society 5.0. Oleh sebab itu, pembelajaran berbasis STEM ini dapat menjadi salah satu alternatif untuk mewujudkan konsep pendidikan dalam era Society 5.0. Ya, gak kerasa kita udah di ujung podcast aja nih. So, sekian podcast dari Desti hari ini. Semoga topiknya bermanfaat bagi kita semua. Saya Desi Safitri sebagai podcaster pamit undur diri. Jika ada kesalahan dan khilafan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan dan sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.